Oke, poin berikutnya yang akan kita bahas di video ini yaitu poin membangun keluarga sakinah. Kita sering mendengar 3 kata apabila eh, ada suatu pernikahan, ada acara pernikahan, yaitu sakinah, mawadah, warohmah. Nah, dalam poin ini ada satu kata dari 3 kata itu yang digunakan, yaitu sakinah. Apa itu sakinah atau keluarga yang sakinah? Jadi dijelaskan bahwasanya keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, serta cinta kasih sayangnya satu sama lain, sekalipun perkawinan atau pernikahan itu sudah lama, puluhan tahun. Namun rasa cinta, kasih kasih sayangnya masih terasa dalam hubungan suami istri yang baru seperti itu. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang mana artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untuk kalian istri dan spesies kalian agar kalian merasakan sakinah dengannya. Dia juga menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Nah, dalam ayat ini ada kalimat sakinah atau ada kalimat litas kunu supaya kalian memperoleh atau merasakan sakinah. Jadi sakinah itu ada pada diri dan pribadi perempuan. Laki-laki harus mencarinya di dalam diri perempuan itu. Nah, tapi perlu diingat laki-laki harus menjaga sumber sakinah, yaitu perempuan itu sendiri, tidak mengotori dan menodainya, agar sumber sakinah itu tetap terjaga jernih dan suci, dan mengalir tidak hanya pada kaum bapak tetapi juga kepada anak-anaknya nanti sebagai anggota rumah tangga. Nah, dalam bahasa Arab, sakinah memiliki arti tenang dan aman, damai serta penuh kasih sayang. Pastinya konteks keluarga sakinah ini adalah idaman bagi setiap muslim. Dan mawadah sendiri berarti cinta kasih sayang yang tulus kepada pasangannya. Dengan sifat ini dalam keluarga diharapkan dapat bertahan sekalipun harus mendapatkan cobaan dalam dinamika kehidupan rumah tangganya. Dan warohmah terdiri dari 2 kata, yaitu wa dan ini yang artinya dan, rahmah itu berarti rahmat, karunia, berkah dan anugerah. Tentunya hal ini diharapkan agar keluarga senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus apa sih ciri-ciri dari adanya sifat sakinah dalam keluarga itu? Kita dapat poinkan beberapa poin dari ciri-ciri keluarga yang sakinah. Yang pertama diantaranya senantiasa memiliki kecenderungan terhadap keagamaan dalam orientasi kehidupannya sehari-hari. Jadi dalam keluarganya itu bernuansa agama serta dalam lingkupan agama, tentunya agama Islam yang penuh kasih sayang. Yang kedua, berlakunya sistem yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Jadi di sini sebagai istri harus menghormati suaminya menyayangi istrinya, sang bapak menyayangi anak-anaknya menghormati bapaknya, seperti itu. Contoh simpelnya. Yang ketiga, tidak melebih-lebihkan dalam memenuhi kebutuhan kesehari-harian. Jadi
Sang istri dituntut menjadi manajemen, jadi mengatur eh, kebutuhan sehari-hari bagi keluarganya, jadi tidak berlebih-lebihan. Nah, yang keempat, menjaga etika dan sopan santun dalam bergaul di dalam masyarakat. Jadi di lingkungan masyarakat pun harus menjaga sopan santunnya, menjaga etikanya. Itu ciri-ciri keluarganya yang sakinah. Yang kelima, senantiasa menjaga dan introspeksi anggota keluarganya agar terhindar dari hal-hal yang mungkar. Jadi alangkah baiknya gitu kan, setiap hari ada introspeksi atau ada evaluasi diri agar kita bisa memperbaiki diri kita jadi lebih baik hari demi harinya. Hakikatnya, pada zaman modern ini memang tidak mudah untuk membangun keluarga sakinah, sebab pencampuran budaya yang sangat kental, yang sudah sangat melekat di dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan masyarakat, ketimbang sosial yang sangat signifikan dan berperilaku, sehingga mayoritas masyarakat yang terlalu nyaman dengan perkembangan zaman ini sedikit demi sedikit meninggalkan pola hidup yang lama dan lebih memilih pola hidup yang baru dibawa oleh dampak globalisasi. Nah, untuk mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa cara. Di antara cara-cara yang banyak sekali, tapi ini di antaranya cara-cara agar kita menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah. Yang pertama itu memilih pasangan yang soleh atau solehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling penting, karena di sini agamalah yang pertama kali dilihat dari calon pasangan kita. Jadi kita melihat agamanya dia dulu. Nah, apakah dia taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengutamakan keimanan dibanding penampilan dalam memilih pasangan. Tadi seperti berkaitan dengan poin pertama. Yang ketiga, melihat latar belakang keluarga dan nasab dari pasangan yang dipilih. Diutamakan yang memiliki nasab terjaga atau baik dan terhormat, karena itu akan menjadikan kita juga tenang dalam berumah tangganya. Nah, yang keempat yaitu niatkan dari awal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala hubungan yang dilarangnya. Jadi dengan kita menikah, kita niatkan di awal agar atau untuk beribadah kepada Allah dan untuk mencegah kita dari segala larangannya. Yang kelima, berkomitmen untuk tetap menjaga keutuhan hubungan dalam rumah tangga. Yang keenam, sebagai suami istri ataupun anak menjalankan tugas dan perannya masing-masing dengan baik. Yang ketujuh, membiasakan nilai-nilai kerohanian dalam aspek kehidupan di dalam rumah tangga. Yang kedelapan, menjaga komunikasi yang baik dalam segala urusan satu sama lain. Yang kesembilan, memelihara dan menjaga keharmonisan keluarga dengan masyarakat sekitar. Yang kesepuluh, menanamkan nilai-nilai edukatif dalam setiap kegiatan keluarga. Nah, cara meraih kehidupan sakinah pun ada dikategorikan lagi. Yang pertama yaitu dengan banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Karena dengan kita mengingat Allah, kita akan senantiasa dekat dengannya, senantiasa selalu merasa diawasi olehnya. Nah, seorang akan memperoleh ketenangan dalam hidupnya yaitu dengan berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati, jiwa akan menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua yaitu menuntut ilmu agama. Nah, walaupun kita misalnya sudah kuliah, lulus, kerja, terus
menikah, maka menuntut agama atau ilmu agama itu tidaklah memandang keadaan atau sebagaimana kita sukses gitu. Jadi sebelum kita memasuki kuburan itu menuntut ilmu agama itu diwajibkan. Oke. Setiap manusia selalu menginginkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Untuk itu, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah? Nah, ini tips yang mungkin bisa kita lakukan atau ikuti agar kita memiliki keluarga yang sakinah. Yang pertama, di antara tips yang bisa kita lakukan yaitu jangan melihat ke belakang. Setiap orang pasti memiliki masa lalu baik, yang bagus maupun yang buruk. Termasuk pasangan. Di masa lalu mungkin ada sepenggal kisah yang tak mengenakan yang pernah mewarnai rumah tangga. Jika tak ingin hal itu terjadi, maka kita tidak usah mengingat atau mengulangi atau mengungkit-ungkit lagi masa lalu itu. Nah, yang kedua, selalu berpikir objektif. Saat kalut menghadapi suatu hal, kadang pikiran jadi ruwet dan segalanya tampak suram. Ini terjadi jika Bunda dan Sista ikut terpancing secara emosional. Padahal masalah apapun itu, termasuk konflik dengan suami maupun anak-anak, membutuhkan pikiran yang jernih dan menyelesaikannya. Apalagi jika muncul pihak ketiga yang berusaha memprovokasi. Beri jeda waktu agar pikiran menjadi dingin dan lepas dari segala beban emosional. Setelah merasa tenang, barulah mencari solusi, diawali dengan saling mendengarkan satu sama lain. Yang ketiga, fokus pada kelebihan pasangan. Artinya kita masih memiliki banyak kekurangan. Begitu pula dengan pasangan kita. Saat masih gadis mungkin kita selalu, atau masa muda kita selalu berangan-angan tentang pendamping hidup yang cantik atau tampan, baik hati, terhormat, dan berkecukupan. Namun setelah menjalin rumah tangga beberapa tahun, kita mulai tahu sifat aslinya, kebiasaannya yang baik ataupun buruknya, yang mungkin membuat penilaian kita menjadi berubah. Ternyata dia misalnya posesif, ternyata dia pelupa atau lain sebagainya. Maka jangan berpikiran seperti itu. Fokuslah pada hal-hal baik. Kalaupun tidak bisa menyingkirkan keburukannya, temukanlah alasan bahwa itu dibalik itu ada hikmahnya yang Allah berikan. Nah, yang berikutnya yaitu saling percaya. Kunci dari sebuah hubungan, terutama rumah tangga, ya tentu ada saling kepercayaan satu sama lain. Tanpa saling percaya, kehidupan rumah tangga tentu tak akan berjalan mulus. Rasa aman, nyaman, tentram yang menjadi salah satu tujuan pernikahan tidak akan muncul. Bagaimana bisa tenang kalau salah satu atau pasangan kita selalu gelisah, curiga dan khawatir, memikirkan sedang apa di luar sana, jangan-jangan dia ketemu bla 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 gitu ya. Jadi harus selalu saling percaya satu sama lain. Kuncinya ya selalu husnuzon dan jangan sia-siakan kepercayaan yang diberikan pasangannya. Yang kelima, tentang kebutuhan seksnya ya. Jadi karena ini tentang rumah tangga, ya perkawinan tanpa seks ya bisa dibilang seperti sayur tanpa garam, hambar. Ya, seks memang perlu
dan mesti aktivitas seks sebetulnya bertujuan untuk memperoleh keturunan. Namun manusia perlu juga mengembangkan seks untuk mencapai kebahagiaan bersama pasangan hidupnya. Prinsip hubungan seks yang baik adalah adanya keterbukaan dan kejujuran dalam mengungkapkan kebutuhan berhubungan itu masing-masing. Intinya kegiatan berhubungan atau seks adalah untuk saling memuaskan, namun perlu dihindari adanya kesan mengeksploitasi atau pasangan atau pasangan kita. Kegiatan hubungan atau hubungan badan atau seks ini yang menyenangkan akan memberikan dampak positif bagi keduanya, bagi pasangan bagi suami dan istri. Yang berikutnya yaitu hindari pihak ketiga. Nah, karena setelah ijab kabul dan menjadi sah pasangan suami istri dalam tatanan masyarakat telah dihitung sebagai seorang ratu rumah tangga dari keluarga yang dipimpin oleh suami. Saat ada urusan bermasyarakat, tak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga lama, tapi telah menjadi kelompok tersendiri. Maka ketika timbul permasalahan, selesaikan berdua saja. Tentunya suami istri lebih banyak mengetahui keadaan dan arah rumah tangga ke depannya. Nah, tak perlu melibatkan orang lain. Banyak cerita tentang membesarkan konflik justru setelah pihak ketiga terlibat maupun sengaja dilibatkan, entah itu mertua, saudara ipar, tetangga, dan lain sebagainya. Kalaupun ingin mendapat nasihat atau memiliki sudut pandang yang berbeda, maka mintalah pada seorang yang sudah teruji pengalamannya seperti ustadz atau lain sebagainya, yang telah diketahui baik akhlaknya dan yang kemungkinan tidak akan melibatkan emosi dalam saran dan nasihatnya. Itu. Berikutnya yaitu menjaga romantisme. Terkadang pasangan yang sudah cukup lama membangun rumah tangga tak lagi peduli pada soal yang satu ini. Padahal menjaga romantisme dibutuhkan oleh pasangan suami istri sampai kapanpun. Tak cuma ketika mereka berpacaran, sekedar memberikan bunga atau mencium pipi, menggandeng tangan, saling memuji, atau berjalan-jalan menyusuri tempat-tempat romantis akan memberikan atau menghidupkan kembali, memercikan rasa cinta kepada pasangan hidupnya. Tentu ujung-ujungnya pasangan suami istri akan merasa semakin erat dan saling membutuhkan. Meski sepele ya, meski suatu hal yang kita anggap sederhana, cuman ya menjadikan satu sama lain menjadi lebih erat gitu. Selanjutnya itu selalu utamakan komunikasi. Jadi dalam segala hal apapun komunikasikan satu sama lain dan mintalah pendapat dari pasangan Anda gitu. Berikutnya itu jaga spiritualitas rumah tangga. Dan masih banyak tips-tips yang bisa menumbuhkan atau menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah. Itu hanya beberapa. Nah, poin yang selanjutnya dari video ini yaitu poin larangan keras dalam rumah tangga. Tadi setelah kita jelaskan rumah tangga yang sakinah, keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang, cinta kasih sayang, ketenangan, kenyamanan, keamanan, serta kedamaian dalam rumah tangga. Nah, di sini ada larangan keras dalam rumah tangga. Jadi sifat yang keras dan jauh dari kata sakinah. Nah, agama adalah ketentuan-ketentuan Allah, Tuhan yang membimbing dan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian baik laki-laki maupun perempuan. Artinya adanya kesetaraan atau kebersamaan atau kemitraan, dan tidak akan sempurna kalau laki-laki kalau belum mempunyai pasangan hidup. Nah, begitu juga sebaliknya. Perempuan belum dianggap sempurna apabila belum memiliki pasangan hidup. Oke, pada dasarnya inti ajaran hidup setiap agama, khususnya dalam Islam, sangat menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan, bahkan menghormati terhadap perempuan. Prinsip yang utama adalah menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, sehingga tercipta rasa saling asih, saling cinta, saling melindungi, dan saling menyayangi. Lalu Al-Quran menggarisbawahi bahwa suami maupun istri adalah pakaian untuk pasangannya. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, mereka istri-istrimu adalah pakaian bagi kamu, wahai para suami, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Dalam kehidupan berumah tangga, prinsip menghindari adanya kekerasan baik fisik maupun psikis sangat diutamakan. Jangan sampai ada pihak dalam rumah tangga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, baik terhadap suami maupun anak, suami istri maupun anak gitu. Hal ini senada dengan Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 1 yang bunyinya, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau dan menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, Islam agama yang visinya rahmatan lil alamin, sangat menghargai kepada semua manusia, khususnya pada perempuan. Hadirnya Islam sebagai agama pembebas dari ketindasan dan penistaan kemanusiaan yang membawa misi untuk mengikis habis praktik-praktik tersebut. Dalam Islam, manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Nah, di mana parameter kemuliaan seorang manusia tidak diukur dengan parameter biologis sebagai laki-laki maupun perempuan, tetapi kualitas dan nilai seorang diukur dengan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu larangan keras dalam rumah tangga. Jadi sangat Islam sangat menjunjung tinggi kedamaian, baik itu di rumah tangga maupun dalam bermasyarakat. Jadi kita sebagai generasi muda harus senantiasa membangun perdamaian dan menolak segala kekerasan. Nah, agar kita terlatih ketika nanti sudah menjalin atau membangun rumah tangga, kita bisa menjadi orang yang menimbulkan kedamaian dengan anggota keluarga yang lainnya. Mungkin cukup sekian video yang atau pembelajaran atau materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.